telah hadir di Gedung Nusantara untuk nantinya sama-sama beriringan bersama dengan Ketua DPR, Ketua MPR dan juga Ketua DPD RI bersama dengan Presiden dan juga Wakil Presiden. Dan kita lihat pemirsa, saat ini Presiden dan juga Wakil Presiden telah keluar dari ruang VVIP menuju ruang rapat paripurna, dan kita melihat baju adat yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo adalah dari baju adat Maluku Utara Tanimbar. Dan memang sudah menjadi ciri khas Presiden Joko Widodo yang selalu menggunakan baju adat yang beragam di setiap tahunnya. Ini untuk sebagai apresiasi bahwa Indonesia begitu sangat kaya akan budaya yang bisa dipamerkan dan ditunjukkan kepada dunia. Dan kita lihat pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden dan juga Ketua DPR RI, kita lihat saling bersalaman dengan pimpinan DPR lainnya dan juga pimpinan MPR lainnya. Dan saat lagi kita akan menyaksikan sesi foto bersama yang akan dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta Ketua DPD RI, Ketua MPR RI, dan Ketua DPR RI. Dan kita lihat pemirsa sesi foto antara Presiden dan Wakil Presiden bersama pimpinan DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senator Indonesia. Dan kita saksikan pemirsa saat ini Presiden dan Wakil Presiden melakukan sesi foto bersama dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan dapat Anda lihat dalam layar kaca Anda pemirsa, saat ini Presiden dan Wakil Presiden akan melakukan sesi foto bersama dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan pemirsa, sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga legislatif ini, MPR, DPR, dan juga DPD, ini merupakan suatu tradisi yang biasa dilakukan sebelum melakukan sidang tahunan MPR. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan Ketua MPR, Ketua DPD, dan juga Ketua DPR RI dan ini adalah 3 pimpinan tertinggi dari Kamar Kepemimpinan di Indonesia, dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang tengah melakukan sesi foto pertama, dan kita melihat pemirsa saat ini Presiden dan Wakil Presiden beserta Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga Ketua DPD langsung menuju ruang rapat paripurna. Dan kita melihat bagaimana pakaian adat dari Presiden Joko Widodo yang merupakan baju adat Maluku Utara Tanimbar.
dan juga yang dikenakan oleh Ibu Ketua DPR RI yaitu pakaian dari Dayak Kalimantan Barat. Dan Presiden, Wakil Presiden, dan juga pimpinan Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan juga Ketua DPD RI telah memasuki lift untuk menuju ke lantai 3 dari kompleks parlemen yang bertepatan di Gedung Nusantara. Dan kita melihat pemirsa, Ibu Negara bersama dengan Ibu Hajah Wuri Maruf Amin bersama dengan Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga sudah hadir dalam ruang rapat paripurna. Dan inilah pemirsa, Presiden dan juga Wakil Presiden bersama dengan Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan juga Ketua DPD RI telah sampai di lantai 3 Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta untuk memasuki ruang rapat paripurna. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan sidang tahunan MPR, DPR, DPD bersama pemerintah yang saat lagi akan sama-sama kita saksikan. Dan hadirin pun seluruh tamu undangan dipersilahkan dan dimohon untuk berdiri untuk menyambut kedatangan dari Presiden, Wakil Presiden, dan juga Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga Ketua DPD RI. Dengan menggunakan pakaian adat, baju adat Maluku Utara Tamimbar, Presiden Joko Widodo tampak gagah menyapa seluruh tamu undangan yang hadir. Dan juga kita lihat pemirsa, pakaian Dayak Kalimantan Barat juga dikenakan oleh Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Ini merupakan sebuah apresiasi kepada kebudayaan Indonesia yang sangat kaya dan juga indah yang dilakukan oleh dua pimpinan tertinggi lembaga ini. Tentunya ini patut diapresiasi dan kita tiru pemirsa bagaimana upaya untuk mengapresiasi kebudayaan yang ada di Indonesia untuk terus bangga menggunakan pakaian-pakaian asli Indonesia. Dan pemirsa, langsung saja kita hantarkan Anda ke jalannya sidang tahunan MPR, DPR, DPD bersama pemerintah. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menyaksikan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Dan semoga kita semua yang ditinggalkan selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan cipta mulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Haza Megawati Soekarno Putri. Wakil Presiden Republik Indonesia keenam, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Bapak Dr. Haji Hamzahas MA PSD. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Lanyala Mahfud Mataliti. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SH MH. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SH MH. Ketua Komisi Yudisial Bapak Profesor Amzulian Rifai SH LLM PSD. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga-lembaga negara, para ketua umum partai politik yang kami hormati, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum saya, Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Erlangga Hartarto MBA MMT, Ketua Umum Partai Gerindra, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MS, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Haji Ahmad Said, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan SEMM, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Haji Muhammad Mardiono, para anggota MPR, DPR, dan DPD yang mulia, para duta besar dari negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para undangan, serta yang teristimewa, seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebagai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 489 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, DPD, dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR, pada pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Peraturan Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Rasa syukur yang mendalam juga patut kita panjatkan, karena di tengah dinamika situasi global yang labil dan bergejolak, kita tetap dipersatukan dalam semangat kebersamaan, sehingga bangsa ini mampu melewati gelombang tantangan zaman dan melanjutkan estafet pembangunan. Kami selaku pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin,
serta seluruh pimpinan lembaga negara atas perkenannya hadir memenuhi undangan kami dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Momentum ini menjadi wujud dari semangat kita dalam bergotong royong, sekaligus arena silaturahmi bagi seluruh elemen bangsa. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengawali sidang ini dengan 2 bait pantun. Burung perkutut di atas awan, terbang tinggi hinggap di pohon beringin. Terima kasih atas kehadiran Tuan dan Puan. Walaupun koalisi masih bisa berubah-ubah. Melalui sidang tahunan MPR ini, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Bunga dadap di atas para, anak dusun pasang pelita. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita wujudkan Indonesia Jaya berdasarkan Pancasila. Merdeka! Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Kehadiran kita dalam forum sidang paripurna ini berangkat dari sebuah komitmen kolektif kebangsaan untuk memastikan bahwa perjalanan bangsa ini tetap tegak lurus dan bermuara pada terwujudnya cita-cita nasional yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita terpatut menghaturkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendiri bangsa serta para pahlawan dan pendahulu bangsa yang dengan gigih memperjuangkan cita-cita bersama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia seutuhnya, serta dengan sungguh-sungguh mempertahankan dan melaksanakan pembangunan di atas bumi Indonesia yang merdeka dengan membangun jiwanya, membangun badannya untuk menggapai Indonesia Raya. Melalui mimbar sidang paripurna ini, kami atas nama pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia mengucapkan Dirgahayu 78 tahun Republik Indonesia. Merdeka! 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 Kemerdekaan yang kita raih sejak 78 tahun yang lalu tidaklah terlahir dari ruang hampa, bukan pula didapatkan secara instan ataupun hasil pemberian, melainkan buah dari perjuangan dan pengorbanan yang didorong oleh keinginan luhur agar kehidupan kebangsaan yang bebas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita capai. Kerja keras dan perjuangan para pendiri bangsa sejak dulu dan dilanjutkan hingga saat ini menjadi modal bangsa kita dalam melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera, yang ditandai dengan nihilnya angka kemiskinan. Indonesia yang memiliki pengaruh kuat dalam pergaulan dunia dengan dukungan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing global, dan Indonesia yang ramah lingkungan dalam pengelolaan negara. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Situasi dunia saat ini masih diliputi oleh ketegangan akibat perang Rusia-Ukraina yang hingga hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Perdamaian masih menjadi konsep yang menggantung di awan-awan. Keberpihakan entitas global kepada masing-masing pihak dengan berlatar belakang masing-masing tidak menafikan fakta bahwa perang, apapun alasannya, hanya akan menyisakan trauma dan bekas luka. Krisis Ukraina telah menunjukkan secara gamblang kepada dunia bagaimana cara pandang para pemimpin dunia di tengah peta kekuatan global yang multipolar, yang seringkali mementingkan motif politik dan ekonomi dibandingkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Di tengah-tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia
di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo telah berulang kali berupaya memberikan solusi perdamaian permanen dengan mendorong gencatan senjata dan diplomasi di meja perundingan. Namun inisiatif ini agaknya masih membutuhkan waktu untuk diterima oleh para pihak yang berkonflik. Situasi perang Rusia-Ukraina mengisyaratkan bahwa pertahanan dan keamanan negara haruslah dimaknai sebagai sebuah konsep yang holistik dan multidimensional. Pertama, Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional, yang didukung oleh semangat kerjasama segenap elemen bangsa. Sebagaimana mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman, bahwa tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat. Kedua, pertahanan dan keamanan negara juga meliputi dimensi ekonomi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi, dan industri. Yang ketiga, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu lebih meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas aktif, bergaul erat dengan semua negara bangsa, tanpa perlu berpihak pada salah satunya. Kita menyadari bahwa dalam 20 tahun terakhir, dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di tingkat kompetisi global terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer beberapa negara. Di tingkat kompetisi regional pada berbagai wilayah geopolitik, terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk saling mempengaruhi dan mengamankan minat mereka sendiri yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang sangat kompleks. Di sisi lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan. Beberapa negara telah memperkuat hubungan mereka melalui aliansi yang telah mapan. Sementara itu, dengan meningkatnya ketegangan dan pergeseran kepentingan strategis, beberapa negara mengubah orientasi kebijakan luar negeri mereka dan mencari kemitraan baru. Di tengah-tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, rivalitas geoekonomi menjadi sangat penting. Persaingan perdagangan, akses sumber daya alam, investasi asing langsung, dan kegantungan ekonomi antar negara-negara menjadi faktor penting dalam dinamika geopolitik. Perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital telah memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar negara, baik dalam arena politik, ekonomi, maupun sosial. Teknologi juga memberikan latar belakang baru untuk konflik dan persaingan. Perubahan dalam dinamika geopolitik ini juga disertai dengan lompatan teknologi yang sangat signifikan, antara lain teknologi komunikasi dan konvergensi, internet dan digitalisasi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan implementasi Internet of Things. Selain hal-hal di atas, dalam 20 tahun terakhir juga telah terjadi peningkatan yang signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang cyber atau cyber warfare yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran. Untuk itu, selain urgensi proses transformasi pertahanan Indonesia yang bersifat konvensif, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi yang signifikan. Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka